حمدا ونعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم. Selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Telah kita saksikan bersama-sama teman-teman, yaitu video tentang Gua Sapawardi yang berada di Tasikmalaya, lebih tepatnya di Pamijahan ya. Nah, ini rame di situ orang-orang yang pengen naik haji itu melaksanakan ritual. Nah, ritualnya kita lihat sendiri ya, seperti pada video tersebut, seperti dilakukannya di Mekah gitu ya. Jadi orang-orang ini berharap dengan melakukan ritual tersebut ini akan mendapatkan berkah lah gitu ya, untuk bisa menjadikan mereka berangkat ke Mekah. Niat ini nggak disalahkan karena niat mereka adalah baik. Dan Pak Gid juga soal niat ke Mekahnya, Pak Gid juga mendukung karena niat mereka ya adalah mendekatkan diri ke Tuhan. Pak Gid dulu juga pernah gitu ya, pernah ziarah itu waktu zaman-zaman tahun 1990-an lah ke situ ya, untuk berziarah juga dan melihat kondisi seperti apa. Memang kalau daerah itu ya, kalau kita mau masuk itu, nah itu udah ada lintasan yang dilarang merokok gitu ya. Jadi pamali untuk merokok. Kalau kita merokok di daerah itu bisa aja ditegur, malah bisa menjadi salah sangka, disangka kita mengabaikan gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan lah dilakukan kekerasan itu bisa aja. Legenda bahwa Goa Sapawardi ini tuh tembus ke Mekah, ini sudah lama sebetulnya. Waktu tahun 1990-an Pak Gid datang ke situ pun terus melihat Gua Sapawardi itu ya, diceritakan menurut legenda seperti itu, ini akan tembus sampai Makkah gitu. Karena pada saat itu cerita yang beredar itu adalah Syekh Abdul Muhyi atau seorang ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah tersebut ya, ini melakukan sholat Jumat di Mekah dengan masih melewati goa tersebut. Ini permasalahan kembali lagi masalah kecerdasan atau daya tangkap dari rakyat Indonesia gitu, yang mengartikan ini tuh tanpa berpikir melewati logika gitu ya. Kalau kita misalnya berziarah ya, salah satunya ya kita melihat kuburan itu juga, oh kita nanti akan beralih ke sana gitu ya, kita akan juga meninggal nanti, terus kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela karena akhirnya juga kita akan ke sana ya. Salah satu tujuannya adalah mengingat bahwa kita akan mati. Ini baik niat dari ziarah ini. Tapi yang dilakukan di sini ya, Pak Gid tidak menyinggung ziarahnya karena ini permasalahannya kita lihat adalah faktanya seperti itu. Jadi masyarakat ingin naik haji, kemudian melakukan ritual seperti di Mekah di dalam goa. Ini kan menurut Pak Gid ya mbok dipikir, tapi ya susah juga ya kalau suruh mikir juga ya, karena kondisinya mereka itu juga pemikirannya terbatas gitu. Dalam hal ini Pak Gid akan menceritakan sebuah kisah ya. Sebuah kisah itu, ini menurut Pak Gid adalah filosofi haji gitu. Jadi kisah tersebut kalau kita gandengkan, kita gatukkan dengan ritual yang terjadi pada ibadah atau lebaran haji, nah ini kan ada yang namanya ritual pemotongan kurban, ya, artinya kita harus berkurban. Nah, ini hubungannya ke sana, atau kisahnya ini hubungannya ke sana, yaitu tentang kisah ulama salaf yang bernama Abdullah bin Mubarak, yang kemudian nantinya akan bertemu dengan Mu'afik. Ya. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi pada saat Abdullah bin Mubarak ini menjalankan ibadah haji, dia sempat kelelahan dan tertidurlah di dekat Ka'bah ya. Kemudian beliau ini bermimpi. Pada saat tidur ini bermimpi ada dua malaikat yang datang dari langit itu turun. Malaikat satu ini bertanya kepada malaikat dua. Jadi, pertanyaannya adalah, ada berapa orang yang naik haji tahun ini? Malaikat kedua pun menjawab, ada 600.000.
Kemudian malaikat pertama bertanya lagi, ada berapa orang yang diterima hajinya? Malaikat kedua menjawab, tidak satu pun dari mereka diterima hajinya. Membuat malaikat pertama itu seperti, kok bisa itu ya? Kok bisa? Gitu. Kemudian malaikat kedua itu menerangkan, memang di sini tidak ada yang diterima, tapi ada satu yang diterima yang namanya mu'afik. Ya kalau sekarang kita cari tempatnya itu di sekitar Syria lah tempatnya mu'afik itu ya. Nah, itu ada namanya mu'afik, pekerjaannya sol sepatu, tinggalnya di Syria. Seperti itulah kata-katanya gitu. Dan dari mu'afik ini, karena mu'afik ini diterima ibadahnya, maka semua yang naik haji ini pun juga diterima. Jadi kesimpulannya, gara-gara seorang mu'afik yang tidak melakukan naik haji, hajinya seluruh orang yang berjumlah 600.000 itu diterima. Dan pada saat itu pun terbangunlah si Abdullah bin Mubarak. Mubarak terbangun dan apa iya? Gitu. Nah, habis terbangun ini, kemudian beliau tuh nggak pulang ke rumah. Langsung dari Mekah ke Syria. Sesampainya di Syria, ini Mubarak ini bertanya gitu, mencari-cari lah. Ternyata di tempat yang dituju itu cuma ada satu tukang sol sepatu, dan ini memudahkan beliau untuk mencari tempatnya. Intinya ketemulah beliau dengan mu'afik. Dan langsung bertanya kepada mu'afik, wahai mu'afik, apa yang engkau lakukan sehingga Allah itu mengangkat derajatmu itu tinggi sekali? Kok kamu bisa naik derajat begitu tinggi? Gitu. Ini yang membingungkan Mubarak itu. Jadi pertanyaannya langsung dikeluarkan. Mu'afik pun bingung. Gitu. Apa katanya? Saya tidak melakukan apa-apa, kata mu'afik. Saya hanya di rumah bekerja seperti biasanya, mengerjakan pekerjaan saya sebagai sol sepatu. Nah, akhirnya berceritalah Mubarak ini, menceritakan tentang mimpinya tadi, bahwa ya seperti itulah dua malaikat datang, kemudian bercerita nggak ada yang diterima, terus hanya satu yang diterima yaitu kamu. Gitu. Mu'afik ini hanya bingung dan menangis gitu ya. Awalnya bingung menangis, dan dia hanya berucap syukur. Kemudian berceritalah dia bahwa sesungguhnya dia atau mu'afik ini memang berniat untuk melakukan haji. Jadi dari pekerjaannya yang sebagai tukang sol sepatu itu, terkumpullah dalam bertahun-tahun ini 300 dinar. Nah, seperti itu. Dan 300 dinar ini itu sudah diperhitungkan dia, ya, jadi berangkat, pulang, terus ninggalin orang yang ditinggalkan, duitnya buat itu, ini sudah dikumpulkan. Tapi pada saat itu istrinya Mu'afik ini sedang hamil. Kemudian lagi hamil-hamilnya mencium aroma bau masakan dari tetangga. Ini kok enak gitu. Terus berceritalah sang si istri, mengungkapkan perasaannya. Mu'afik, ya, tolong mintakan masakan tetangga walau sedikit saja gitu. Karena aku pengen banget baunya enak. Mu'afik tidak sesegera itulah langsung ke tetangga untuk meminta, tuh enggak. Jadi dia merayu dulu. Yuk kita buat aja, yuk kita beli bahannya, kita buat. Nggak mau. Ya udah kita beli aja. Nggak mau. Kalau nggak itu aku nggak mau. Kalau bukan masakan tetangga yang itu, aku nggak mau, kata istrinya. Akhirnya dengan berat hati, berjalanlah Mu'afik ke rumah tetangganya. Kemudian Mu'afik mengetok pintu tetangga dan dibukalah oleh tetangganya. Intinya Mu'afik ini menceritakan maksud kedatangannya, bahwa istrinya sedang hamil dan ingin meminta sedikit saja hasil dari masakan si tetangga. Tetangga ini adalah seorang janda yang punya anak 3.
yang pada saat itu kondisinya dia belum makan 3 hari. Yang dia lakukan hanyalah minum saja gitu. Jadi belum makan. Jadi jawaban yang diberikan oleh tetangganya ini adalah, "Wahai Mu'afik, masakan ini halal bagiku, tapi haram bagiku." Itu yang dinyatakan oleh tetangga Mu'afik yang seorang janda tadi. Mu'afik berpikir, kenapa bisa begitu? Dijelaskanlah oleh tetangganya bahwa tadi pagi itu dia menemukan bangkai keledai. Karena keluarganya belum makan 3 hari, diambillah potongan daging keledai. Kemudian dimasak di rumah. Seperti itu. Dimasak, kemudian dicium oleh istrinya Mu'afik, dan terjadilah percakapan seperti ini. Mu'afik itu langsung menangis. Artinya, ini tetangga sedang kelaparan. Aku punya duit. Ya. Aku pengen naik haji. Yang akhirnya ini membuat kesimpulan Mu'afik langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah, mengambil uang yang 300 dinar ini tadi, semuanya dikasihkan kepada tetangganya. Ya, artinya Mu'afik itu mengumpulkan uang bertahun-tahun dengan susah payah, tidak jadi melakukan naik haji gara-gara mau menafkahi tetangganya yang janda dan punya anak 3. Begitulah kisah yang diceritakan Mu'afik kepada Abdullah bin Mubarak. Nah, di sini Abdullah pun berpikir gitu. Sebegitu hebatnya filosofi hadiah. Artinya dalam hal ini adalah pengorbanan. Jadi berkurban demi menafkahi orang lain yang memang kondisinya parah gitu ya, udah 3 hari tidak makan dan tidak mempunyai kerjaan, makan bangkai keledai lagi gitu kan. Dia lebih diterima timbang orang yang melakukan ritual-ritual haji. Demikianlah kisah Mu'afik supaya ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman gitu ya. Dan kita kembali lagi ke masalah Gua Safawardi tadi ya. Jadi dalam hal ini masyarakat yang mengunjungi Gua Safawardi dan berharap itu ini melakukan halusinasi. Ya, kalau legenda itu ya sesuatu yang bersifat fiksi. Jadinya ini tidak perlu dipercayai hingga akhirnya melakukan ritual yang tidak masuk akal. Kalau mereka tahu saja atau mengerti filosofi tentang pelajaran dari Mu'afik dan Abdullah bin Mubarak, ya, cerita ini mereka tahu saja, mereka nggak susah payah kok gitu. Cukup berkorban demi kepentingan orang lain yang lebih membutuhkan. Jadi ada skala prioritas. Oke teman-teman, jadi kita ambil kesimpulan. Yang pertama adalah, ya tidak salah kalau masyarakat Indonesia itu kerjasama masih di bawah rata-rata ya. Tidak salah ya, terjadi seperti ini. Dalam hal ini ya menurut Pak Git, ini perlu pencerahan. Perlu pencerahan itu dalam arti ya seperti filosofi yang seperti tadi itu disampaikan kepada masyarakat. Tidak harus berhalusinasi kalau goa itu akan tembus sampai Mekah. Secara logika kan tidak nyambung. Kalau memang mau berangkat ke Mekah, yang dilakukan adalah mencari uang, daftar haji, dan berangkat dengan pesawat. Itu logis gitu ya. Yang kedua, ini yang bersifat filosofi tadi ya, cerita soal Abdullah bin Mubarak dan Mu'afik tadi. Jadi ini sangatlah dalam gitu. Jadi sebetulnya anjuran agama di sini yang dimaksudkan adalah ajaran agama itu adalah seperti tadi. Melakukan ibadah sosial itu lebih penting maknanya timbang melakukan sekedar ibadah ritual. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.